Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan semua, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbentuk proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter dengan profil Pancasila sesuai dengan keputusan Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022, di mana pembelajaran akan berfokus untuk mengamati, mengeksplorasi perkembangan diri, dan menemukan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar melalui lintas disiplin ilmu. Dengan kata lain, proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat diibaratkan sebagai jalan bebas hambatan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sih praktik baik implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di jenjang pendidikan anak usia dini, selengkapnya akan dikupas tuntas bersama narasumber hebat yang sudah hadir di antara kita. Yang pertama ada Bunda Kamalasari SPD AUD, dan juga terutama narasumber kedua kita Bunda Apriliasari SPD AUD. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mendapatkan ilmu yang begitu banyak dari para narasumber kita, hari ini mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Ketua Kelompok Belajar Pijar Guru TK Kabupaten Belitung, Bunda Neneng Trisnayanti SPD AUD, sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Kepada Bunda Neneng Trisnayanti, kami silakan. Baik, terima kasih Bunda Bella atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Suara saya terdengar jelas, Bapak dan Ibu semuanya? Jelas. Oke, baik, terima kasih. Yang terhormat Ibu Kamalasari dan Ibu Aprilia selaku narasumber webinar pada hari ini, Bunda Bella Inhar selaku moderator webinar hari ini, serta Bapak dan Ibu guru peserta webinar berbagi praktik baik yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di Zoom meeting pada hari ini, belajar bersama memahami tentang pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka khususnya P5. Saya selaku Ketua Komunitas Belajar Pijar mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang hari ini sudah berkenan berbagi akan pelaksanaan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah masing-masing. Kami di Komunitas Pijar merupakan wadah untuk kita saling berbagi akan praktik baik yang sudah teman-teman lakukan dengan memberikan kesempatan kepada semua anggota komunitas Pijar untuk berbagi pengalaman akan implementasi kurikulum merdeka yang sudah direalisasikan. Kita sendiri harus menyadari bahwa kita merupakan pendidik yang masih dalam proses belajar karena selayaknya memang seorang guru itu harus menjadi contoh sebagai pembelajar sepanjang hayat sehingga anak didik kita bisa mendapatkan teladan yang baik. Dan kita syukur-syukur bisa menginspirasi mereka untuk menjadi seorang yang mencintai ilmu dan menikmati proses belajar sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Baik Bapak dan Ibu semuanya, perlu kami informasikan pada bulan Mei kita akan melakukan 2 kali webinar yang diselenggarakan oleh Kombel Pijar. Jadi berbagi praktik baik hari ini pada tanggal 11 Mei dan webinar berikutnya nanti tanggal 18 Mei 2024 dengan tema yang berbeda. Berkenaan dengan sertifikat kegiatan, untuk webinar bulan Februari dan Maret itu sudah dikirimkan sertifikatnya ke email masing-masing. Jadi mohon para peserta juga pada hari ini jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya, yang akan dibagikan biasanya menjelang di akhir sesi. Kemudian maksimal pengisian daftar hadir itu 1 jam setelah webinar selesai dan sertifikat sudah bisa diakses oleh para peserta 2 jam setelah webinar selesai. Jadi kami tidak akan men-share lagi via email, tetapi Bapak dan Ibu bisa melihat langsung di drive link drive yang nanti kami akan share di chat ya, di kolom chat di Zoom meeting pada hari ini. Jadi silakan nanti tinggal diunduh sesuai dengan nama masing-masing. Nah, mohon bantuan dari para peserta untuk mengisi daftar hadir nanti
nama dan gelar sesuai dan sebenar-benarnya. Jangan sampai ada salah nama atau gelar yang memang tidak menggunakan huruf besar. Nah, mohon bantuannya untuk teliti dalam mengisi daftar hadir. Karena sertifikat dicetak sesuai dari daftar hadir para peserta yang nanti akan mengisi daftar hadir, terutama webinar pada hari ini. Nah, Bapak dan Ibu, baiklah. Saya selaku Ketua Kombel Pijar, Guru TK, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, membuka acara webinar berbagi praktik baik pada hari ini. Selamat mengikuti kegiatan webinar, semoga kegiatan ini bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bunda Neneng Krisnayanti atas kata sambutannya sekaligus membuka kegiatan webinar hari ini. Jadi, teman-teman jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga tentu dengan format nama dan juga tempat berdinas atau tempat mengajar dengan benar agar begitu sertifikat yang dicetak tidak ada kesalahan. Oke ya teman-teman ya. Baik teman-teman semuanya, kita akan sama-sama menyimak pemaparan dari narasumber pertama kita. Beliau adalah salah satu guru dari TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Berikan aplaus yang meriah untuk Bunda Kamalasari SPD AUD. Tepuk tangan. Yeay. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bunda Bella. Iya, bagaimana kabarnya, Bunda? Alhamdulillah, baik, sehat. Baik, sungguh tentunya harus luar biasa ya, karena hari ini Bunda Sari yang sudah bergabung dalam Zoom ini sudah banyak sekali, itu berasal dari berbagai daerah yang ada di Belitung, ada juga yang dari luar daerah Belitung, malah yang hari ini siap mendengarkan materi dari Bunda Sari. Sudah siap untuk sharing ilmu hari ini, Bunda? Insya Allah siap. Oke, jadi judul pemaparan yang akan disampaikan hari ini apa ya, Bunda ya? Kita hari ini membahas berbagi praktik baik, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia dengan proyeknya perayaan Hari Ikan Nasional. Mantap, luar biasa. Tentunya pasti teman-teman juga sudah mulai tidak sabar ini ingin mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber hebat kita hari ini ya. Oke, baiklah. Kami silakan kepada Bunda Kamalasari untuk memulai pemaparan materinya. Silakan, Bunda. Oke. Tadi Bunda Bella dengan sedikit pantun, saya tidak mau kalah ya. Semoga nyambung ya. Buah mangga sedang ranum. Diberi sambal, enak rasanya. Kuucapkan Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda-Bunda yang sudah bergabung pada webinar pada hari ini. Yang terhormat Kepala Bidang PAUDMI dan PNF Kabupaten Belitung, Bunda Yayan Aprianti. Yang terhormat Pengawas Bina TK Kabupaten Belitung, Bunda Sunarmi. Yang terhormat Bunda Nenek Trisnayanti selaku Kepala TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan, sekaligus Ketua Komunitas Belajar Pijar Guru TK Kabupaten Belitung, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir dalam webinar pada hari ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Dompet. Kenapa tadi? Ini apa kemarin? Oke. Gimana Bunda-Bunda, apakah sudah terlihat? Ini apa? Sudah, Bunda.
Sudah semua terlihat ya. Eh, Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Aku Cinta Indonesia dengan proyek perayaan Hari Ikan Nasional. Sebelum tadi Bunda Bella sudah memperkenalkan diri saya, tapi saya akan memperkenalkan kembali. Sudah tertera di sana, nama saya Kamala Sari, cukup dipanggil dengan Bunda Sari. Dari tempat tanggal lahir sudah terlihat saya itu orang Wongki Togalo. Saya lahir di Palembang, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1981. Saya saat ini bertugas di TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan dalam usia 9 bulan. Kalau anak kecil itu 9 bulan itu baru mau pandai berdiri ya. Jadi saat ini saya baru mau belajar juga. Mungkin sebelumnya saya akan menyapa dulu ya teman-teman dari Membalong. Karena saya juga pernah bertugas di Membalong dari 2011 sampai 2017. Tepatnya di TK 1 Atap 16. Saat ini yang dikenal dengan TK Negeri Gunung Riting. Lalu saya juga akan menyapa teman saya yang ada di Sijuk. Saya juga pernah bertugas di Sijuk dari 2017 sampai dengan 2023. Dan semua teman-teman yang ada di Kabupaten Belitung ya. Pada hari ini dengan sesuai dengan judulnya, saya akan membahas tentang tema Aku Cinta Indonesia dengan proyeknya perayaan Hari Ikan Nasional. Nah, ini adalah keluarga besar kami yang ada di TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Kami berjumlah 20 orang. Di sini ada guru kelompok A sebanyak 5 orang dan kelompok B-nya 6 orang atau 6 kelas. Dan ada kelompok bermainnya 1 kelas. Jadi kami di sini alhamdulillah lumayan ramai. Inilah keluarga besar kami di sekolah. Mengapa pada saat P5 kami mengambil temanya Aku Cinta Indonesia, proyeknya perayaan Hari Ikan Nasional. Di sekolah kami dalam 1 tahun itu ada 2 kegiatan P5. Kami mengambil topik Aku Cinta Indonesia dengan proyeknya perayaan Hari Ikan Nasional. Yang sudah kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 21 November itu adalah Hari Ikan Nasional. Mengapa kami mengambil proyek Hari Ikan Nasional? Karena berdasarkan hasil observasi, terutama di kelas saya ya, yang saya saat ini mengajar di kelompok A2, TK PAUD Terpadu Negeri Tanjung Pandan. Anak sekolah itu rata-rata hasil observasi saya bahwa mereka tuh selalu membawa makanan atau bekalnya yang ke sekolah. Jarang sekali anak itu membawa makanan yang misalnya lauknya ikan. Maka untuk mengenalkan masakan dari ikan, TK kami, TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan, melaksanakan P5 dengan proyek perayaan Hari Ikan Nasional. Perayaan Hari Ikan Nasional ini dilakukan untuk mengajak anak mengkonsumsi ikan yang banyak tersedia di Kabupaten Belitung. Karena tidak semua anak ya menyukai ikan.
Kami pernah tanya, kenapa mereka tidak mau ikan? Jawabannya tidak suka karena baunya amis. Hingga rasanya itu di lidah anak tuh cuma taunya bahwa ikan itu baunya amis. Padahal ikan itu kan punya kandungan gizi yang baik untuk pertumbuhan anak, terutama untuk otaknya. Terus orang tua juga ditanya kenapa ya lauknya nggak berupa ikan gitu. Orang tua pun kadang jawabnya, kami takut Bu, nanti pas waktu makannya Bunda nggak bisa bantuin, anak kami ketulangan ikan. Jadi kami agak sulit memberi bekal ikan. Padahal sebagai orang tua yang kreatif, eh, tidak seharusnya cuma berbentuk ikan tok yang kita bawa ke sekolah. Kan bisa juga sebagai olahan. Untuk itulah kami mengajak orang tua untuk bersosialisasi kepada paguyuban tentang kegiatan P5 karena kami dalam kegiatan P5 ini sangat melibatkan orang tua. Tapi sebelum kami bersosialisasikan kepada paguyuban, sebelumnya kami melakukan kegiatan P5 ini, kami para guru menyusun dulu modul P5 dengan tema Hari Ikan Nasional, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru yang ada di TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Ini proyek P5-nya yang sudah kami lakukan pada bulan November pas dengan perayaan Hari Ikan Nasional. Dimensi, elemen, subelemen, dan capaian akhir pada fase PAUD yang kami ambil dimensinya di sini saya ambil 3, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif. Pada dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemennya yang kita ambil yaitu akhlak pribadi. Dengan subelemennya merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Di akhir fase, kami mengharapkan membiasakan diri anak untuk membersihkan, merawat tubuh, serta menjaga kesehatan dan keselamatan atau keamanan diri dari semua aktivitas kesehariannya. Pada dimensi bergotong royong, kami ambil elemennya kolaborasi. Dengan subelemennya koordinasi sosial, dan di akhir fasenya kami harapkan melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Pada subelemen kerjasama, di akhir fase PAUD, anak terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok. Dalam hal ini melibatkan 2 atau lebih dari 3 orang. Pada dimensi kreatif, pada elemen menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di akhir fase PAUD, kami mengharapkan mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaan dalam bentuk karya atau tindakan sederhana serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Pada alur pelaksanaan proyek, kami ada 4 tahap, yaitu ada tahap kenali, kami lakukan 1 hari, tahap selidiki kami lakukan 2 hari, tahap lakukan kami lakukan 2 hari, dan tahap genapi kami lakukan 1 hari. Pada kegiatan kenali, nih, di sini anak menonton video pembelajaran
tentang aneka makanan dan kreasi olahan ikan. Pada kegiatan ini, anak-anak pasti kan serius pikuk ikan, ikan. Tapi kan kita sebagai bunda harus memberikan pertanyaan juga kepada anak-anak supaya mereka berinteraksi dengan video. Jadi kita membuat pertanyaan buat anak, misalnya itu ikan apa ya yang ada di video. Ada menjawab ini ikan bawal, ada jawab ikan kembung, ada yang ikan apa saja. Dan kita juga menjelaskan apa macam-macam ikan yang bisa dimakan, ada juga ada ikan hias. Pada video ini, anak-anak kan pasti ada yang bertanya, Bun di rumah berinteraksi ya sama bundanya. Bunda, kami juga di rumah melihara ikan. Ikannya apa? Ikan mas. Jadi ada yang nanya, ikan mas itu bisa dimakan nggak ya? Jadi secara tidak langsung, anak sambil menonton, mereka juga saling tanya jawab. Dengan mereka selalu berinteraksi setiap video yang akan kami sajikan. Setelah menonton ini, kami menanyakan kepada anak, karena setelah menonton, kami dilanjutkan dengan membuat peta konsep bersama anak-anak. Karena dengan kita membuat peta konsep, kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan untuk 1 pekan ke depan. Misalnya pada hari ini, kami hari ini sudah melakukan menonton video di tahap kenalinya, lalu kami lanjutkan peta konsep. Pada tahap selidiki, anak kan kemarin sudah nonton video, dia kan ingin melakukan gerakan. Sekarang sudah ada senam yang namanya senam gemari, yaitu senam gemar makan ikan. Pada senam ini, karena kami melakukannya dalam kelas dulu, karena pas kegiatan senam bersamanya baru kami lakukan pada hari Jumat. Tapi karena ini pengenalan aja dalam kelas, jadi kami melakukan senam gemarinya itu di dalam kelas. Pada hari berikutnya, kami berkunjung ke pasar ikan setelah melakukan senam gemari. Besoknya kami melakukan berkunjung ke pasar ikan, tapi sebelumnya kami berkoordinasi dulu dengan forum pasar ikan peduli. Jadi kami ke sana tuh nggak seperti orang demo ya. Jadi mereka sudah tahu pada hari itu, bahwa hari itu kami tuh akan mengajak anak-anak ke pasar ikan. Jadi mereka juga sudah mempersiapkan apa-apa yang akan diceritakan kepada anak-anak. Di pasar ikan, kami tentunya minta bantu sama orang tua supaya tertib di pasar, supaya tidak mengganggu aktivitas orang-orang sedang belanja di pasar. Makanya kami mengambilnya itu sekitar jamnya pasarnya mulai agak sepi, tapi nggak sepi-sepi banget, sekitar jam 9 atau jam 10-an kami sudah menuju ke pasar. Di sana, anak-anak melihat dengan panduan dari Forum Pasar Ikan Peduli dengan Bapak apa ya? Dengan bapaknya itu kebenaran juga wali murid kami sendiri. Jadi kami berinteraksinya nyaman dan Bapak itulah yang bekerja di pasar itu, dia menjelaskan tentang ikan-ikan apa yang anak-anak butuhkan. Karena kami itu setiap kelas berbeda-beda. Misalnya ada kelas kami ada olahannya, proyeknya olahan ikan bakar. Ada kelas lain juga mereka mau bikin olahan dari ikan, misalnya bikin tekwan.
Ada juga kelas lain dia menggunakan ingin membuat makanan khas Belitung, yaitu gangan. Jadi pemandunya menjelaskan mana-mana ikan segar yang boleh dikelola untuk dibuatkan untuk pada saat proyek P5. Selanjutnya, setelah dari pasar, kami juga langsung membeli ikan, lalu juga membeli bumbu-bumbu, ya bahan apa yang bakal kami pergunakan pada saat untuk mengerjakan P5. Setelah dari berkunjung ke pasar, kami berkunjung lagi ke rumah makan, dan kebenaran lagi orang tua murid ada juga membuka rumah makan Padang, ada juga rumah makan khas Belitung. Jadi kami tidak kesulitan untuk melihat langsung proses pembuatan. Seperti saat ini, ya seperti di dalam layar, ini kami ke rumah makan Aira Lura, kebenaran letaknya tidak jauh dari lokasi sekolah kami. Jadi anak-anak melihat proses mulai dari pembersihan ikan, lalu anak-anak di sana padahal bilang gini, Bun amis, itu pasti ya, ih nggak mau Bu, geli gitu. Tapi kita memberi pemahaman kepada anak bahwa yang kita makan itu tidak ada yang namanya geli atau kita nggak mau, karena semua itu ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak tahu bahwa makanan ini bergizi. Awalnya tuh bukan langsung tahu-tahu tiba-tiba ada di meja makan, digoreng, ternyata ada prosesnya. Jadi kami membersihkan ikan, lalu pemberian bumbu, anak juga ikut di sana. Anak juga ditanya bahan-bahan apa aja yang untuk membuat ikan bakar yang pakai bumbu. Ada mungkin anak tuh cuma taunya kuning-kuning, apa itu cabai, rupanya oh ini namanya kunyit gitu kan. Jadi anak juga ikut walaupun dibantu sama eh, ownernya, anak-anak membuat bumbu ikannya, ikan bakarnya, dan anak-anak kan tidak semuanya anak menyukai ikan bakar bumbu. Jadi kami buat dua, yaitu satunya lagi ikan bakar kecap. Nah, di saat eh, pembakaran ikan, di sini anak sangat antusias ya, karena mereka sebenarnya berebut untuk ngipasi. Padahal di sana sudah ada pakai kipas angin kecil, tapi eh, alhamdulillah berjalan lancar. Kan waktu dekat api kan, anak-anak juga suka senang. Rupanya yang mereka makan selama ini bukan simsalabim, ternyata prosesnya itu lumayan banyak, lumayan panjang. Itu yang kami lakukan di tahap selidiki. Nah, pada tahap lakukan, kami sebelum menyiapkan bahan-bahan ini, anak bermain peran dulu di kelas. Karena kami kan minta bantuan orang tua juga untuk melaksanakan P5 ini. Di kelas, anak bermain, mereka tuh karena sudah kemarin-kemarin mereka sudah ke pasar, lalu membeli ikan, beli bahan-bahan yang lainnya. Jadi anak tuh pas di kelas kita sudah siapin media-medianya, mereka melakukan sendiri seperti riuh-riuhnya seperti pasar. Sementara orang tuanya di luar menyiapkan juga untuk bahan-bahan yang akan kita buat pada hari itu. Di sini tahap lakukan anak-anak membuat olahan ikannya, kami di sini ikan bakar, tapi maaf ya kami tidak memakan kayak orang di rumah makan tadi pakai api langsung, karena waktu itu benar kami mau api langsung, tapi takut asapnya kemana-mana dan saat itu juga cuaca tidak memungkinkan, jadi kami hanya menggunakan kompor. Kami melakukan ini tetap didampingi orang tua, karena setelah masakan ini selesai, kami sudah siap-siap untuk melakukan tahap genapi. Nah, pas penyajian ini, wow, anak antusias sekali ya, karena
mereka sudah tahu prosesnya ya, mulai dari mereka menonton video dulu, lalu mereka senam, kami ajak ke pasar ikan, lalu juga ke rumah makan, dan pas hasilnya, wow, itu anak sangat senang sekali. Mereka bergotong royong, ada yang mau nyusun yang apa ikan kecap, ada yang ikan bumbu. Pokoknya mereka senang sekali karena hasilnya ternyata inilah yang kami lakukan selama 1 minggu ini. Dan refleksinya dengan kegiatan P5 yang kami lakukan pada semester 1 kemarin, dengan adanya P5 kami berharapkan mengembangkan dimensi bernalar kritis, anak-anak jadi kreatif dan berkebinekaan global pada peserta didik berdasarkan hasil asesmen peserta didik. Dan yang kedua, kami harapkan anak dapat meningkatkan partisipasi orang tua murid dalam melaksanakan kegiatan P5. Hal ini tampak dari tingginya partisipasi orang tua, yaitu seluruh orang tua semangat untuk terlibat aktif dalam kegiatan P5 di sekolah. Demikianlah praktik P5 yang sudah kami laksanakan. Semoga dapat menjadi referensi buat Bapak Ibu semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk wabarakatuh. selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Bunda Kamalasari atas pemaparan materinya. Sungguh sangat luar biasa hari ini ya, dengan slow, santai, perlahan gitu ya. Mudah-mudahan juga bisa masuk nih ke teman-teman yang mendengarkan materi hari ini ya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bunda Kamalasari atas pemaparan materi yang sungguh sangat luar biasa hari ini. Dan juga kami mohon untuk tetap stay on kamera ya Bunda ya, karena nanti akan ada segmen selanjutnya yaitu segmen tanya jawab. Oke, baiklah teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan dan juga melihat pemaparan dari narasumber kedua kita. Beliau adalah guru dari TK Negeri Juru Seberang. Beri aplaus yang meriah untuk Bunda Aprilia Sari, SPD AUD. Baik, selamat bergabung Bunda Aprilia Sari. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah baik, terima kasih Bunda Bella. Sehat dan semangat selalu ya Bunda ya, karena hari ini Bunda sebagai narasumber kedua kita hari ini tentunya pasti dari malam ini apa dari kemarin-kemarin ini udah menyiapkan banyak materi yang seru-seru tentunya yang bisa didengarkan oleh sahabat-sahabat yang sudah hadir di webinar kali ini. Betul kan Bunda ya? Insya Allah. Baik Bunda, judul pemaparan Bunda hari ini yang akan disampaikan apa ya Bunda ya? Untuk pemaparan dari kami, temanya Aku Sayang Bumi dengan olahan makanan dari ikan. Oke, baiklah. Oke, teman-teman semuanya, ini sepertinya Bunda Aprilia Sari, ini teman-teman yang lain juga mulai tidak sabar ini ingin menyimak langsung pemaparan materi dari Bunda Aprilia Sari. Jadi oleh karena itu langsung saja kami persilahkan untuk Bunda Aprilia Sari untuk memulai pemaparan materi. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih moderator Bunda Bella atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengalaman dari TK Negeri Juru Seberang. Baiklah. Sebelumnya
Ucapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Bidang PAUD dan PNF, Bu Yayan Aprianti, SMN, kepada yang terhormat Pengawas Bina TK, Ibu Sunarmi, SPD AUD, kepada yang terhormat Kepala TK Negeri Pembina Tanjung Pandan dan sekaligus Ketua Komunitas Belajar Pijar, Guru TK Kabupaten Belitung, Ibu Neneng Krisnayanti SPD AUD, dan para peserta Oke teman-teman, sepertinya Bunda Aprilia Sari terkendala teknis sedikit ya Bunda-Bunda ya. Oke, sudah muncul kembali. Gimana Bunda, aman? aman. Sepertinya Di sini iya, kan kadang mungkin kendalanya kami kan di TK Jurus Seberang, mungkin kendala sinyal ya Bunda ya. Maaf ya Bunda, nanti kalau misalnya saya berbicara tutup hilang, mohon Bunda yang moderatornya dikasih tahu. Terima kasih Bunda Bella ya. oke, siap Bunda. Iya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan mulai dengan terlebih dahulu. Tadi Bunda Sari sudah membacakan pantun, mungkin saya juga akan mencoba. Baiklah, petiklah mangga dengan gala, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Amin. Izin share screen dulu ya. Baiklah, untuk proyek penguatan profil Pancasila ini kami dari TK Negeri Juru Seberang Tanjung Pandan mau berbagi praktik baik membuat makanan olahan dari ikan. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, mungkin teman-teman yang lain ada yang kenal, mungkin cuma tahu orangnya tapi tidak tahu namanya, mungkin tahu namanya tapi tidak tahu orangnya. Nah, nama saya Aprilia Sari, biasa dipanggil Bunda Lia atau Bunda April, terserah teman-teman. Nah, untuk tempat tanggal lahir, saya lahirnya di Tanjung Pandan, 11 Juli 1987. Untuk tempat tugas, untuk sekarang, dari mulai tahun 2021 Januari, saya sampai sekarang di TK Negeri Juru Seberang. Sebelumnya saya pernah mengajar di TK Cempaka di Bulutumbang dimulai tahun 2007 sampai dengan 2021. Untuk nomor HP sudah tertera di layar dan alamat rumah saya di Desa Bulutumbang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Mungkin itu perkenalan dulu dari saya. Nah, di sekolah saya mempunyai tim
dari kepala sekolah saya, Bunda Wiji Utami, SPD AUD, dan teman-teman guru saya, ada Bunda Titik Haryani, SPD AUD, ada Bunda Reza Nur Asi, SPD, dan saya sendiri. Baiklah, di sini dasar awal kami mengambil proyek tentang olahan ikan, karena di sini di desa Juru Seberang ini rata-rata orang tuanya dari yang sudah kami survei, rata-rata orang tuanya itu pekerjaannya kebanyakan nelayan. Nah, jadi di sini kami mengambil, sebaiknya kita mengambil ikan, karena mungkin orang tua bisa membantu kan, terus bisa juga untuk meningkatkan perekonomian dari apa saja olahan ikan itu, biarpun cuma hanya untuk dijual saja. Tujuan proyek penguatan profil Pancasila kami ini, yang pertama, memberikan pengetahuan dan minat anak terhadap makanan tradisional. Ya inilah, kami kan mau merencanakan anak-anak itu mengetahui ikan juga, biarpun biar cuma diolah, dimasak, digoreng, atau direbus, atau dimasak olahan tradisional yang lain. Bisa juga ikan bisa diolah menjadi tewan, atau pentol, atau pempek. Nah, terus yang keduanya mengenal bahan baku lokal seperti hasil laut. Karena mungkin anak-anak di sini karena rata-rata orang tuanya nelayan, jadi di sini anak-anak mungkin sudah tahu hasil laut. Di sini hasil laut ikan, ada yang kerang, kepiting, atau udang. Anak-anak alhamdulillah di sini karena posisinya dia orang tuanya nelayan, anak-anak sudah ngerti apa saja hasil-hasil laut. Cuman di sini kami cuman tinggal mengenalkan lagi bentuknya, gimana dari hasil-hasil laut itu apa saja bentuk-bentuknya, baik bentuk ikan, macam-macam bentuk ikan, macam-macam udang, kepiting, dan yang lainnya. Yang ketiga, memberikan tantangan terhadap peserta didik untuk mengeksplorasi dan berinovasi dalam mengolah bahan baku ikan, sehingga bisa menjadi hasil produksi yang lebih menarik dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Nah, yang seperti tadi, ikan kan biasanya cuma dijual langsung pas datang dari bagan, datang dari bagan, ikannya itu langsung dijual dan dijual dibungkus-bungkus, karena kadang-kadang kalau ikannya nanti tidak laku kan nanti sayang kan. Nah, nanti ikannya bisa diolah lagi dengan mengambil isi ikannya, bisa diolah jadi tekwan, pempek, dan yang lain-lainnya. Nah, di proyek penguatan ini kami mengambil dari 4 tema besar. Itu tema kami, Aku Sayang Bumi. Aku Sayang Bumi ini kami memanfaatkan lingkungan yang ada, lingkungan di isu lingkungan yang ada di sekitar kita dengan olahan hasil laut. Waktu pelaksanaan kami bisa mencapai keseluruhannya 4 hari dengan fase PAUD kami, fase fondasi. Dimensi dan elemen sub-elemen yang kami ambil
Ada 3, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Keduanya bergotong royong dan ketiganya bernalar kritis. Untuk dimensi elemen dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemennya yang kami ambil akhlak kepada alam, subelemennya memahami keterhubungan ekosistem bumi, di akhir fase pautnya mengenal berbagai ciptaan Tuhan. Di subelemen yang kedua, menjaga lingkungan alam sekitar. Di akhir fase pautnya, membiasakan bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Dimensi yang kedua, dimensi bergotong royong. Elemennya kolaborasi, subelemennya ada 3, kerjasama di akhir fase pautnya, terbiasa bekerja bersama dalam melakukan kegiatan dengan kelompok, melibatkan 2 atau lebih orang. Di subelemen yang kedua, komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Di akhir fase PAUD, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Di subelemen yang ketiga, koordinasi sosial. Di akhir fase PAUD-nya, melaksanakan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Di elemen yang ketiga, bernalar kritis. Subelemennya, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, mengajukan pertanyaan. Di akhir fase PAUD-nya, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungan. Mungkin itu yang dari dimensi. Selanjutnya ini tahap dari kami. Hari pertamanya di tahap kenali, kami mengajak anak-anak menonton gambar PPT untuk mengenali macam-macam jenis ikan yang bisa diolah menjadi tekwan. Nah, di sini bunda gurunya menjelaskan apa saja ikan-ikan yang bisa dijadikan makanan tekwan, yang bisa dibuat jadi tekwan. Di sini anak-anak antusias. Biasanya aku, bunda, di rumah mama aku buat tekwannya, tapi aku tidak tahu ikannya apa, bunda. Nah, anak-anak mulai penasaran. Ikan ini ikan apa, anak-anak, kata bunda. Anak-anak kadang-kadang taunya cuman itu ikan, tapi tidak tahu namanya ikan. Nah, di sini bunda-bundanya menjelaskan dari ikan apa saja yang bisa dibuat. Di sini ada mungkin banyak ikan yang bisa digunakan. Mungkin bundanya cuman biasanya menggunakan ikan-ikan tertentu supaya hasil tekwannya tuh enak, gurih. Nah, jadi ikannya maksudnya jangan sembarangan atau sebasing gitu. Nah, setelah itu ikannya udah diambil, sudah disisihkan, ikannya sudah disisihkan isinya, kulitnya dengan durinya. Terus ikannya itu digiling, kata bunda.
Oh, anak tuh senang ngedengarnya digiling. Oh, Bunda, mama aku biasanya di blender, Bunda. Nah, di situ kan anak-anak mungkin dia pernah lihat mamanya. Oh, di blender itu boleh di blender, boleh digiling. Asal ikannya itu halus. Nah, biar nyaman diolah menjadi tekwan. Penjelasan dari bunda-bunda itu sampai akhirnya disiapkan airnya untuk direbus, terus cara mengambil tekwannya bagaimana supaya bentuknya menarik, dan sampai bumbu-bumbu apa saja yang dimasukkan ke dalam pentol tekwannya dan kuahnya. Di tahap ini kami cuman mengajak anak menonton PPT dan sambil menjelaskan, sambil bertanya-tanya jawab sama anak-anak. Terus di hari keduanya di tahap selidiki, kami memang awalnya sudah memberitahu kepada anak-anak, besok kita akan ke dermaga. Ke dermaga kita mau cari ikan. Kita mau lihat ikan. Terus sebelumnya kami sudah berkomunikasi dulu dengan orang tua murid yang ada di sini. Kami bertanya, ibu-ibu kapan datang ini apa namanya bagan atau perahu yang biasa mencari ikan? Oh ya nanti Bunda, saya kasih tahu. Pas bundanya baru datang, anaknya cuman ditunggu anaknya juga. Pas datang bunda itu ada perahu lah datang itu bawa ikan. Oh iya ya ya, ayo kita langsung ke sana. Jadi kita kumpulkan dulu anak-anaknya, kita kumpulkan dulu, terus kita minta bantuan lagi sama orang tua. Karena posisi jarak tempat sekolah kami dengan dermaga itu kurang lebih hampir 500 meter. 500 meter. Jadi kalau kami ajak anak-anak berjalan tuh kayaknya banyak menguras tenaga. Jadi waktu itu kami di grup minta tolong sama orang tuanya, anak-anaknya tolong diajak ke dermaga. Kita mau langsung ke tempat melihat ikan. Nah, di sini alhamdulillah orang tuanya itu antusias juga. Langsung mengajak anak-anaknya sambil nunggu. Ada yang bundanya menggandeng juga, karena mungkin orang tua itu kalau sudah mengantar kadang-kadang mungkin dia tidak lihat lagi HP-nya. Jadi ada yang bunda-bunda yang ngajaknya, ada orang tua juga. Sampai di tempat yang dermaga. Ternyata di jurus seberang ini rumah orang yang di tepi-tepi pantai itu rata-rata punya jembatan. Jadi kami itu tidak sampai ke dermaga yang besar, yang dermaga yang bisa menghubungkan ke pasar. Kami cuman diajak ke dermaga di belakang rumah orang. Mungkin pas waktu itu perahunya itu yang punya rumah itu mungkin dia berdatang karena kadang-kadang kita tidak bisa mendapat janji gitu dari teman yang perahu yang lainnya mau datang sama-sama gitu. Jadi karena kami waktunya ini ngambil 4 hari, jadi kami ambil yang waktu itu ada datang ikan. Nah, kan di sini kan di belakang rumah orangnya. Terus sampailah dibantu orang tua murid dan warga di situ. Warga di situ juga antusias juga membantu. Pas waktu itu mungkin datang cuman satu perahu, satu bagan yang datang. Jadi kami minta bantuan yang punya perahunya. Kami rencana mau beli ikan. Kami mau beli ikan untuk diolah menjadi tekwan. Nah,
anak-anak kami giring ke tempat jembatan. Jembatan itu memang dibuat khusus di belakang rumah warga. Memang kayaknya ikan, tapi itu bukan dermaga yang besarnya, dermaga di tempat warga, di belakang warga, rumah warga. Nah, di situ ternyata ikannya banyak ikannya. Ada ikan yang memang untuk dikonsumsi, digoreng atau dimasak lain. Ikannya itu beda. Ada ikan yang bisa diolah menjadi tewan, ada juga ikan yang tidak bisa diolah menjadi tewan. Nah, di situ Bunda menjelaskan kepada anak-anak, ternyata yang ini yang bisa diolah menjadi tewan. Waktu itu Bundanya dapat ikan birai. Di situ ada ikan bulat, ikan birai. Jadi di situ Bundanya cuman menjelaskan ada ikan ada ikan pisang-pisang juga waktu itu. Tapi ikan bulatnya kata kami tidak bisa diolah anak-anak ini. Cuman bisa dimasak, digoreng, dipanggang. Karena kami temanya kan mau membuat tekwan. Jadi kami menjelaskan ikan-ikan apa saja yang waktu itu dapat tangkapan dari nelayan. Sebenarnya Bunda ya, ini itu agak serem juga ya untuk anak-anak karena tempatnya itu kan sempit. Anak-anak kan tahu, sering kadang nak dorong-dorong atau dia berebut nak lihat ikan, nak jamah ikan, kata dia, mau sentuh ikannya katanya. Tapi alhamdulillah mungkin kami sebagai guru-gurunya harus siaga dan kepada orang tuanya juga alhamdulillah sini membantu. Sampai proses ikannya selesai, ini sekarang kami ke tahap lakukan. Di tahap lakukan ini, kami sudah menyiapkan bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat tekwan. Dari pengolahan, penggilingan ikan, pembuatan adonan pentol tekwan, dan pengenalan bumbu-bumbu kuah tekwanya. Nah, di sini Bunda mempraktekkan kepada anak dari mulai pembersihan ikan. Pembersihan ikan, ikannya bagaimana cara mengambil isi ikannya, dibersihkan, sudah dibersihkan, dipelet, diambil isinya kepada anak-anak dan dibantu juga oleh orang tua. Anak-anak mencoba, tetapi karena ini ada tajam, ada pisau tajam, jadi anak-anak cuma mengamati dulu kegiatan itu. Oh, seperti ini membersihkan ikan. Anak-anak menyentuh ikan yang sudah diambil dan melihat tekstur dari isi ikannya sebelum digiling. Tekstur ikannya sebelum digiling, oh bentuknya masih kasar. Jadi anak di sinilah prosesnya dia melihat. Setelah itu, setelah diambil isi ikannya, mulailah kami melakukan penggilingan ikan. Di penggilingan ikan ini anak mengamati dulu. Nah, setelah itu anak disuruh mencoba. Nah, secara bergantian. Terus kami bagi lagi, ada orang tua yang menghidupkan apinya untuk prosesnya. Di sini kami masih menggunakan yang sederhana karena kami memang menyediakan yang ada di sekolah, masih menggunakan dengan kompor dan bahan bakarnya minyak tanah. Anak-anak sini melihat proses penghidupan apinya dengan dibantu orang tua juga. Nah, di sini waktu pengolahan ikan yang sudah digiling, anak-anak juga mengamati bagaimana Bunda menyiapkan bumbu-bumbunya untuk diolah menjadi tekwan, sebelum jadi tekwan. Nah, anak-anak sini antusias nih. Dia selalu mencoba,
Aku bunda. Memang sifat anak-anak seperti itu. Dia selalu penasaran. Nah, di sini untuk pengolahannya kami dibantu orang tua karena memang kalau dalam mengoleni ikan itu harus ekstra, harus dengan tenaga. Jadi kalau banyak-banyak anak-anak kan ini kalau nanti kan kita harus juga menjaga kebersihan dari makanan itu kan, harus sehat, harus cuci tangan. Nah, setelah itu di dalam membuat pentolnya baru kami menyuruh anak-anak suruh cuci tangan. Mulailah anak-anak diajarkan bagaimana anak-anak ini caranya membuat pentol teoannya. Nah, anak-anak secara bergantian mencoba. Setelah itu selesai teoannya, nanti pembuatan teoannya udah selesai. Untuk hari selanjutnya kami lakukan tahap genapi. Di tahap genap ini kami melakukan sederhana. Kami menyiapkan peralatan, perlengkapan untuk menyajikan tewan dengan makan bersama. Di sini sebelum kami membuat makan bersama, Bunda itu menjelaskan juga apa-apa bahan yang akan dimasukkan ke dalam kuah tewannya, dan menjelaskan juga seperti ada jamur kuping. Anak-anak kadang-kadang dia taunya aku pernah pun makan ini, dia bilangnya tapi dia tidak tahu apa nama dari makanan itu. Ada sounnya, ada daun sopnya, ada bawang yang udah digoreng, terus semuanya dijelaskan dari kecap sampai cabai semuanya. Barulah anak disuruh mengantri untuk makan bersama dengan anak mengambil sendiri. Selesai makan, anak-anak diajak untuk merefleksi kegiatan yang sudah dilakukan, apa-apa kendala, bagaimana perasaannya. Alhamdulillah, anak-anak di sini senang karena ada akhirnya kita sama-sama merasakan makanan yang sudah kita buat bersama-sama. Nah, mungkin itu yang bisa kami paparkan kepada bunda-bunda semuanya. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dari kami, dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Bunda Bella. Baik, terima kasih banyak Bunda Aprilia Sari atas pemaparan materi yang sungguh sangat luar biasa hari ini ya Bunda ya. Jadi terus sekali kegiatannya ya, karena saya juga mengetahui di seberang itu untuk pengambilan proyek P5 ini memang sungguh sangat tepat untuk dilakukan ya, karena dekat juga dengan wilayah laut. Memang kita sebenarnya di Belitung dikelilingi dengan lautan sebenarnya ya. Maksudnya di seberang itu lebih mudah ya Bunda ya. Iya, karena rata-rata kan orang tuanya nelayan Bunda. Jadi lebih mudah mengambil. Iya, mantap. Luar biasa sekali untuk pemaparan materi hari ini dari Bunda Aprilia Sari. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Boleh dikasih aplaus yang meriah dong untuk dua narasumber kita hari ini. Baiklah teman-teman semuanya, di kolom chat sudah bisa diakses link presensi. Oke, link presensinya sudah bisa dicek di kolom chat ya. Dan maaf tadi untuk yang link chat yang hadir di atas itu tadi itu ada oknum salah kirim. Ya, sudah muncul. Itu kolom chat dari
Bunda Neneng Trisnayanti. Silakan, sudah boleh diakses. Ya, jadi jangan lupa untuk mengisikan biodata dengan lengkap, benar, gelarnya juga. Jadi biar tidak ada kesalahan pada saat pencetakan sertifikat. Baiklah rekan-rekan semuanya, di segmen selanjutnya kita akan menyimak tayangan video pelaksanaan Proyek P5. Yang pertama adalah video pelaksanaan Proyek P5 di TK PO Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan oleh Bunda Kamalasari. Baik, silahkan Bunda Kamalasari untuk men-share screen video pelaksanaan Proyek P5-nya. Oke, terima kasih Bunda Bella. Di sini saya akan melihatkan video salah satunya dokumentasi kami dari kelompok A4 dengan pembimbingnya adalah Bunda Bella Inhan. Izin ya. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Kemari, kemari, kemar makan ikan. Ayolah kawan, budayakan makan ikan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kaifan Farabawa. Ini adalah kegiatan proyek penguatan profil belajar Pancasila di sekolahku TK Negeri Pembina Tanjung Pandan. Kali ini kami dari kelas A4 bersama Bunda Bella mengangkat topik perayaan Hari Ikan Nasional. Mengapa ikan? Karena ikan makanan bergizi tinggi, enak, murah, dan mudah didapatkan. Apalagi di tempat tinggalku, Pulau Belitung, yang dikelilingi oleh laut yang begitu indah dan kekayaan alam hasil laut yang berlimpah. Pada kegiatan awal, kami menetapkan kegiatan dengan membuat peta, konsep, dan kami mengambil jangan sebagai subtopik yang merupakan salah satu kuliner khas dari Belitung yang dibuat dengan bahan utama ikan segar dengan perpaduan rempah-rempah yang tentunya bukan cuma enak tetapi juga menyehatkan. Yang pertama, tahap kenali, menonton berbagai video edukasi dan persepsi tentang ikan dan berbagai olahannya. Selanjutnya, melakukan senam gemari. Selain dapat ilmu dan pengetahuan, kita juga seru-seruan loh. Biar sehat dengan melakukan senam juga. Yang kedua, tahap selidiki. Kita berkunjung ke pasar ikan Tanjung Pandan. Tahu gak teman? Hari itu kita senang banget kenal berbagai macam-macam ikan tangkapan nelayan di Belitung loh. Dan gak lupa kita juga beli bumbu yang akan kita gunakan saat proses pembuatan jangan nanti. Terima kasih Forum Pasar Ikan
peduli yang mau nemenin kita untuk keliling-keliling di pasar ikan. Yang ketiga, tahap lakukan. Di sini kita seru-seruan loh. Kita diajarkan cara memasak ikan gangan oleh Ibu Yanti. Ayo kita kumpul belajar memasak, kita buat masakan bergizi. Potong-potong ikan, tumis-tumis bumbu, sedapnya masak ikan tuna. Jangan kamu salah pilih ikan segar yang bergizi. Habis masak, kita juga makan gangan. Kita gak lupa makan hasil bikinan kita juga loh. Enak dan segar banget. Nah, saatnya kita memajang hasil karya kita, olahan ikan gangan, makanan khas Belitung yang sudah dikenal di mana-mana. Oke teman, itu tadi serangkaian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di sekolahku. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Dadah! Itulah salah satu dokumentasi kami dalam melaksanakan P5 di TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Wow, luar biasa sekali ya Bunda Sari ya. Setelah dirangkum menjadi sebuah video, terlihat jadi greget gitu ya. Jadi benar-benar pengen langsung terjun nih kegiatan P5-nya di TK PAUD Terpadu Negeri Pembina Tanjung Pandan. Karena saking serunya juga mendengarkan suara artis ciliknya itu ya dari TK PAUD Terpadu Negeri Pembina ya Bunda ya. Iya, Bunda. Nih, Risa, silakan ya. Ya itu tadi anak-anak dari mulai jalan-jalan ke pasar ikan ya Bunda ya. Itu sepertinya riuh banget ya Bunda ya. Oh, sangat hiruk pikuk kalau orang pasar. Orang pasar sampai terpanak. Ada apa ini? Ada apa? Demo, ada demo. Enggak. Kita seperti mau demo karena ada mama juga sekalian belanja juga ya Bunda. Oke, kegiatannya seru sekali. Jadi untuk teman-teman yang hadir di webinar hari ini itu juga boleh menjadi salah satu inspirasi ataupun referensi untuk teman-teman melakukan kegiatan Project P5 ya. Oke, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan juga video dari Bunda Apriliasari dalam pelaksanaan Project P5 di TK Negeri Juru Seberang. Silahkan Bunda Apriliasari. Oke, siap Bunda. Teman-teman hari ini kita belajar tentang kegiatan membuat makanan vegan, yaitu hasil ikan tangkap. Maaf Bunda Apriliasari, suaranya belum terdengar, baru videonya saja. Itu Bunda, sudah terdengar? Oke, sudah ya. Ada rangkaian, yaitu pertama, misalnya
Selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu ikannya sudah diperesasi, terus digiling untuk membuat tekwan. Yaitu apa? Bumbu dicampur di adonan ikan menjadi tekwan. Satu, ada bawang putih, apa namanya? Yang kedua, garam penyebutnya. Yang ketiga, apa saja tadi bumbunya? Ulangi coba sedikit lagi. Itu adalah tepung kanji atau tepung sagu. Apa namanya? Selanjutnya itu yaitu apa? Daging ikan yang sudah digiling dengan bumbu tadi. Adonan tekwan yang sudah dicampur dengan bumbu tadi dan siap untuk direbus menjadi pentol apa nah? Nah, selanjutnya yaitu sudah menyiapkan sagu yang berisi air dalam pot telah siap direbus. Tadi nanti teman-teman jadi sajikan langkah selanjutnya yaitu membuat kuah tekwan. Satu, bawang apa itu namanya? Bawang putih dihaluskan. Yang kedua, lada apa namanya? Bahan untuk membuat kuah tekwan yaitu satu tengkuan. Ikan apa kayak ikan apa nah ini namanya ikan bira, ikan apa namanya? Ikan bira bisa juga dibuat tekwan. Ikan pisang ikan pisang juga dapat sayang dibuat tekwan.
Coba lihat sebentar. Bunda ini sudah membawa apa namanya bawang putih, sudah ditumbuk gini jadinya. Harus ini. Kita sudah bawang putih. Ada berapa? Satu. Lagi satu lagi. Ada garam. Ada tadi. Nih. Nah, sudah rata seperti ini, garamnya sudah rata, bumbunya sudah rata. Nah, sekarang sedikit demi sedikit udah tuang ke adonan di apa namanya? Ini sudah masuk dan maka selanjutnya apa ini? Apa nak? Memang sama dengan kesimpulannya ya. Kita jalinin satunya ya nak ya. Tadi ukurannya nak ikannya 2 kilo, sudah kasih satu. Banyak ya. Ini supaya tidak mengungkal ya nak ya. Jangan sama itu ya. Ada rasa dulu. Pandai kelas. Tinggal jadi satu semua. Supaya kan. Apa saya? Ambil lagi tolong. Nah, gitu. Naira ya. Misna ambil Misna. Dekat-dekat sini Misna. Ini. Ayo Misna. Dia mundur dia. Dia mundur dia. Mary sudah begini Mary. Sekarang ini. Ini gak bisa kamu agak siap. Kemarin kita sedang
Ini apa namanya? Ya, jamur, jamur Selesai. Udah Bunda. Luar biasa sekali kegiatan P5-nya juga dari TK Negeri Juru Seberang ya. Segar-segar sekali itu, seru banget ngelihat anak-anak menyamperi ya, nyamperin nelayan langsung untuk mengambil ikan. Kalau ada saya di situ saya sudah menyambang, Bu. Iya, benar. Memang di sini rata-rata orang tuanya biasanya menyambang. Saya itu baru di sini Bunda tahu nyambang itu. Oh, baru di Desa Juru Seberang baru Ibu Iya, tahu menyambang ya. nyambang. Kayaknya juga bunda-bunda yang sudah hadir hari ini ya tentunya khususnya ini yang berada di Pulau Belitung juga saya yakin ketika melihat ikan-ikan yang segar seperti itu, greget banget pasti pengen langsung ngolahnya itu ya. Apalagi anak-anak tadi seru banget, menikmati sekali dari mulai proses pembuatannya itu juga melibatkan dari paguyuban ya sepertinya Bunda ya. Ya, benar, benar. Iya. Kita break dulu sebentar untuk mendengarkan suara azan.
Oke, baiklah teman-teman semuanya. Jadi link daftar hadir itu boleh langsung diakses sekali lagi ya di kolom chat. Di situ sudah ada, silakan untuk melakukan pengisian daftar hadir. Karena daftar hadir ini hanya bisa diakses sampai dengan pukul 1 nanti ya, atau 1 jam setelah webinar ini selesai. Dan juga untuk sertifikat webinar bisa diakses 2 jam setelah webinar ini selesai. Jadi jangan lupa dan jangan sampai salah untuk menyisikan nama beserta gelar berikut nama instansi agar tidak ada kesalahan saat mencetak sertifikat webinar ya. Oke, baiklah teman-teman semuanya, tadi kita sudah menyaksikan pemutaran video dan juga mendengarkan pemaparan materi dari kedua narasumber kita. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab dan saya yakin sekali dari semua teman-teman yang sudah bergabung hari ini adalah pribadi yang tidak segan, yang tidak malu untuk bertanya, karena saya yakin juga bahwa yang sudah hadir di sini adalah orang-orang yang selalu berpikir kritis dan cerdas seperti anak-anak didiknya. Karena saya yakin di sini kayaknya sudah banyak itu yang mengetik-ngetik pertanyaan untuk narasumber kita hari ini. Dan untuk sesi tanya jawab ini silakan yang ingin menggunakan fitur raise hand boleh, ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ya, saking banyaknya yang bertanya hari ini, banyak loh yang raise hand ya Bunda ya. Saking banyaknya ini tidak terlihat di mata saya, karena saya ini memakai kacamata yang menggunakan raise hand hari ini. Ya, kita sapa juga untuk Ibu Nurnia dari TK Negeri Pembina Sorawoliu dari Bau-Bau. Wow, halo Bunda. Apa bisa gitu? Nanti pula di situ nama apa sih nama aku muncul terus? Enggak kan? Kenapa muncul terus? Iya. Sepertinya sapaan saya kurang terdengar ya. Saya sapa juga ini yang berada dari luar daerah Belitung. Untuk Bunda Rosdiani dari Indralaya Palembang. Ya, halo Wong Kitogalo. Ini sama-sama dengan ini ya, sekampung halaman kayaknya sama narasumber kita Bunda Kamalasari. Iya Bunda, itu teman satu kuliah di Palembang. Oh, support sekali sama temennya ini ya. Wait, bentar saya cek dulu. Ini sudah ada yang izin. Orang ini Ibu Rantini ya, Ibu Rantini Herdianti. Saya nggak ada kolom raise hand, saya ingin bertanya. Boleh open mic, silakan kepada Bunda Rantini Herdianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf jika off cam karena kondisi sinyal di tempat saya lagi kurang bersahabat. Saya ingin memberikan apresiasi terlebih dahulu kepada kedua narasumber. Video praktik baiknya sangat-sangat menginspirasi dan sangat bagus sekali. Yang ingin saya tanyakan itu langsung kepada kedua narasumber itu, bagaimana sistem atau asesmen yang dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan dari mulai tahap kenali dan tahap-tahap selanjutnya. Karena saya lihat di situ sangat bervariasi kegiatannya sehingga mungkin asesmen-asesmen yang dilakukannya juga punya bervariasi seperti itu. Jadi bagaimana bisa menilai tingkat keberhasilannya seperti itu. Kemudian kayaknya kegiatan tersebut sangat membutuhkan kerjasama dengan orang tua murid gitu Bun. Itu di tahap mana? Apakah dari mulai sebelum kegiatan proyek itu dilakukan sudah melakukan
kerjasama seperti itu, pembicaraan pada orang tua, atau pada tahap mana untuk bisa bekerja sama, melakukan konfirmasi atau apa ya, rapat seperti itu kepada orang tua untuk melakukan kegiatan tersebut. Karena memang kedua kegiatan tadi benar-benar tidak bisa lepas dilakukan sendiri gitu ya, tapi butuh bantuan orang tua. Demikian Bun, mohon maaf jika pertanyaan saya agak belibet karena memang kondisi cuaca di sini memang agak-agak nggak tahu deh, hari ini ekstrim sehingga sinyal juga memang agak gangguan. Mohon maaf, terima kasih. Semoga paham atas pertanyaan saya. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bunda Rantini Hardianti atas pertanyaannya. Saya ulang lagi ya untuk narasumber kita. Untuk pertanyaan yang pertama itu sistem asesmen yang dilakukan dari kegiatan yang telah dilakukan itu, beliau menanyakan sistem asesmennya dari tahap kenali sampai dengan tahap genapi ya Bunda ya. Terus pertanyaan yang kedua, di tahap mana untuk bisa melakukan atau memulai kerjasama dengan paguyuban ataupun orang tua dalam pelaksanaan proyek P5. Betul begitu ya kurang lebih Bunda Rantini pertanyaannya? Ya, betul sekali. Oke Bunda, kita tampung dulu pertanyaannya. Kita menunggu jawaban. Menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain kembali. Dan juga untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini, jangan lupa untuk yang masih bisa on cam untuk menyalakan kameranya, karena setelah segmen tanya jawab ini kita akan ada sesi foto bersama ya. Jangan sampai nanti di foto bersama yang muncul adalah stickman. Ya. Oke, nah kan kelihatan wajah cantik-cantiknya dari Bunda Deti, Bunda Mega, Bunda Ayu Pratiwi, Bunda Kori, ya. Silahkan kembali on cam. Ya, barangkali nanti tadi mungkin off cam ada yang sebagian sedang melakukan kegiatan KBM ya di hari Sabtu. Oke, sekali lagi kami masih membuka untuk sesi tanya jawab. Silakan untuk satu pertanyaan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini. Apa mau langsung dijawab ini Bunda Kamalasari atau Bunda Aprilia Sari terlebih dahulu yang ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Rantini tadi? Oke, saya akan mencoba menjawab ya Bunda. Kami melakukan penilaian asesmennya. Maaf ya, saya izin dulu. Bentar ya. Apa sudah nampak di layar? Sudah nampak? Pada tahap kenali ini kami buat dulu kegiatannya. Lalu ya, kami menggunakan contohnya ini ya, ini contohnya instrumen asesmen formatif catatan anekdot pada kegiatan tahap kenali. Pada tahap selidiki, kami menggunakan instrumen asesmen formatif catatan anekdot. Di situ ada nomornya, ada waktunya hari apa, deskripsi kegiatan anaknya apa, kemampuan yang teramati apa. Misalnya yang sesuai dengan indikator yang di atasnya ya, kemampuan yang teramati satu-satu ya, kami mengambilnya secara kolektif saja ya, karena kalau satu-satu si ini kan tidak mungkin ya kita melakukannya seperti itu, tapi kami langsung aja
tercapaiannya kami langsung aja kalau seandainya anak saya kan jumlahnya 15 orang. Jadi 15 orang itu misalnya tercapai hari itu hadirnya 12 orang. Berarti yang tiga orang itu kan tidak termasuk hitungan. Jadi misalnya 12 orang itu yang tercapai yang mengikuti semua kegiatan pada Kenali. Misal anaknya 12, berarti kalau yang tidak mengikuti 2, berarti kan itu berarti tercapai kemampuannya itu pada formatifnya. Tapi kalau di bawah 50% anaknya artinya belum tercapai. Begitu juga pada tahap lakukan, kegiatan bermain perannya kami buat juga seperti ini. Lalu 2 hari ya kami lakukan. Kami menggunakan instrumen formatif pakai foto berseri. Kami buat dulu tujuan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya apa, itu kan saya ada. Terus ada juga indikator ketercapaian tujuan proyek penguatan profil Pancasilanya apa juga kami buatkan di sini. Lalu ini contohnya ya Bun ya, ada foto kegiatannya, deskripsi perilaku yang teramati, dan perilaku yang muncul. Begitu juga pada tahap genapi. Pada kegiatan ini 1 hari itu maksimalnya ada 5 anak ya Bun, baru tercapainya. Yang kita nilai itu 5 anak, kayak masalahnya nggak mungkin ya langsung semua gitu fokus gitu. Tapi insya Allah Bunda-bunda juga sudah dapat kan menilai dalam tingkat sehari-hari saja, kita sudah tahu mereka yang mana yang biasa aktif dan biasa yang tidak aktif. Terus kata Bunda tadi juga bertanya, gimana kerjasamanya, apa mulai dari awal? Iya Bunda, kami sebelum pelaksanaan, kami kan ada grup paguyuban kelas. Di paguyuban kelas itulah kami membuat bermusyawarah ya sama teman-teman, sama orang tua murid, kapan pelaksanaannya. Jadi mereka sudah siap itu ke sekolah. Oke lah kalau hari pertama kan, hari pertama kita hanya melakukan menonton video Kenali. Pada hari pertama waktu Kenali, kita memang belum ada bantuan orang tua karena kita posisinya di sekolah. Tapi salah satu orang tua, kita kan perlu dokumentasi. Jadi biasanya kami gunakan memang ada ketua paguyuban kami yang mendokumentasikan. Jadi kan kami tidak mengganggu teman-teman atau bunda-bunda guru yang lainnya. Gitu juga pas selidiki waktu paling yang waktu kami lagi senam orang tua terlibat. Tapi waktu kami ke pasar, sudah berkunjung ke pasar ikan mulai hari ketiga sampai tahap lakukan, sampai genapi, kami itu semua wali murid, alhamdulillah pun mereka biarpun kerja, mereka berusaha datang pada hari itu. Malahan ada sebagian kami itu mencutikan diri dari bekerja. Jadi mereka sangat antusias ya dalam kegiatan P5 kami. Mereka juga sangat aktif dalam kegiatan itu. Malah mereka menanya, sudah ini kita apa lagi? P5 kita lagi Bunda. Malah itu yang mereka tanyakan. Demikianlah penjelasan dari kami. Mungkin tambahan mau teman-teman yang lain, mudah-mudahan mau berbagi pengalaman. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bunda Kamalasari. Untuk Bunda Aprilia Sari, apakah ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Bunda Rantini tadi? Kalau dari kami sendiri kayaknya sudah jelas kayaknya dari Bunda Sari. Dari pihak kami juga, kami penilaiannya sistemnya anekdot juga dengan foto berseri. Dan untuk penilaian juga kami ketercapaiannya dari kehadiran murid juga. Di situ di 80% kehadiran murid tercapai, 20%-nya dikarenakan muridnya tidak hadir. Mungkin itu yang bisa kami tambahkan juga. Terima kasih Bunda Bella dan Bunda Rantini. Baik, terima kasih Bunda Aprilia Sari. Bagaimana Bunda Rantini?
jawaban dari narasumber kita apakah sudah pas ataukah masih ada yang mengganjal di hati? Baik, terima kasih sudah dijawab tadi dari narasumber bahwa untuk asesmennya itu yang lebih digunakan itu catatan anekdot seperti itu ya. Dan juga untuk kegiatan memang berarti perlu musyawarah dulu kepada kedua orang tua. Terima kasih kedua narasumber, jawabannya sangat bagus dan menginspirasi. Oke, terima kasih Oke. Bunda. Iya, kembali kasih kepada Bunda Rantini. Boleh kasih apa ya untuk Bunda Rantini hari ini? Ya, dan juga untuk kedua narasumber kita hari ini. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bunda Kamalasari dan juga Bunda Apriliasari atas waktunya, ilmunya yang sangat luar biasa. Semoga bisa diterima dan diterapkan dengan mudah oleh seluruh rekan-rekan yang sudah bergabung di meeting hari ini. Dan juga tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih terutama untuk panitia webinar hari ini dan seluruh pihak yang telah mendukung. Dan juga yang sudah hadir hari ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dari bidang PAUD dan PNF dan juga pengawas Bina TK yang sudah ikut hadir bersama kami hari ini. Dan untuk semua rekan-rekan yang sudah ikut bergabung di webinar Komunitas Belajar Pijar Berbagi Praktik Baik Implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya ya. Dan juga sekali lagi kami masih mengingatkan untuk presensi kehadiran atau link daftar hadir sudah bisa diakses, langsung klik saja di kolom chat yang sudah tersedia atau tertera di kolom chat. Karena link akses ini hanya link daftar hadir ini hanya bisa diakses maksimal 1 jam setelah webinar ini selesai. Jadi silahkan diisi dimulai dari sekarang, dan juga untuk sertifikat webinar ini bisa diakses 2 jam setelah webinar ini selesai. Jadi untuk pengisiannya jangan lupa untuk menuliskan nama pada biodata lengkap dengan gelar, jangan sampai salah ya. Biar berfokus-fokus sedikit, jangan sampai nanti sertifikat yang tercetak ada kesalahan nama ataupun gelar ya dari teman-teman semuanya. Jangan sampai pertemuan 2 jam kita ini menjadi sia-sia karena gara-gara salah ketik nih. Gitu ya. Oke, akhirnya kita sampai pada penghujung acara, tapi sebelumnya itu silahkan teman-teman semuanya untuk on cam, silahkan nyalakan kamera Anda semuanya dan bersiap-siap untuk memasang aksi gaya wajah tercantik, tertampan untuk ya. Bagus sekali. Ternyata setelah on cam saya baru terlihat ini wajah-wajah berseri-serinya di hari Sabtu ceria ini ya untuk seluruh bunda-bunda yang sudah hadir di webinar hari ini. Ya, boleh siap-siap dulu untuk Bunda Febi Rianti, boleh ditelan dulu, Bun. Iya. Oke, silakan Bunda untuk on cam. Kita akan masuk ke sesi foto bersama. Ya, yang kerudungnya sedikit melewat boleh dibetulin dulu ya. Ya, yang lipstiknya agak hilang sedikit bekas nyemil tadi boleh, mau lipstikan dulu juga boleh ya. Pasang senyum terbaik Anda. Bagaimana sudah siap ini? Iya. Oke. Menghadap ke kamera dengan wajah cantik, jangan lupa pasang senyumnya buat Bunda Metaya Sepapakaya. Silahkan stay. Ya, oke, cantik sekali. Iya, baik, tahan senyum Anda. Ya. Di slide pertama silakan tahan senyum Anda, tahan perut Anda, 1, 2, 3. Oke, di slide kedua pasti bingung kan ya Anda berada di slide berapa, yang penting pasang wajah terbaik, gaya terbaik dan aksi terbaik. Masih stay di senyum yang sama.
Tahan senyumnya, tahan giginya, tahan perutnya. 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya. Banyak sekali slide kita ya ternyata ya. Masih tahan senyumnya Bunda? Kering gigi dikit nggak apa-apa Bunda? Oke, siap. 1, 2, 3. Dan di slide terakhir masih, iya, masih pasang wajah terbaik Anda, ya. Banyak kita saking banyak pesertanya ini ya, sampai 4 slide ini ya. Oke, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, mantap, luar biasa. Boleh dikasih aplaus yang meriah untuk semuanya. Terima kasih telah memasangkan dan memberikan wajah terbaik Anda, senyum terbaik Anda hari ini, karena jangan lupa senyum itu adalah ibadah. Iya. Meskipun sudah memasuki tengah bulan ya Bunda ya. Semuanya, akhirnya sampailah kita pada penghujung acara hari ini. Tentunya jangan lupa bahwa pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena apa Bunda? Karena pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Jadi jangan lupa untuk terus mengedepankan pendidikan. Ya. Oke, halo sayang. Suaranya kedengaran Bunda ya. Okelah, kita tutup dengan Bu Dina membawa bonsai. Lalu duduk makan stroberi. Raga. Semuanya selesai. Saatnya kami pamit. Saya selaku moderator hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata ataupun pernyataan yang menyinggung rekan-rekan sekalian, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Wati, Bunda Seniwati. Ketawanya sampai sini. Bunda Sulastri juga ya dari Bawang.